berkenan bekerja melampaui semua kelemahan dan keterbatasan kami. Arahkanlah hati kami kepadamu sekali lagi ya Tuhan, supaya kami terus dimampukan untuk mengasihi Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu. Jadikan momen pemberitaan firman sebagai momen perjumpaan yang mengubahkan. Tuhan menemukan, Tuhan memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang rindu mendengarkan firman katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali bisa ada di tempat ini untuk kesekian kalinya. It's been quite a while gitu. Saya tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Nama saya adalah Yakub Trihandoko. Bagi yang belum kenal atau lupa nama saya, biasanya dipanggil YTH. Jadi orang-orang milenial biasanya memanggil saya YTH. Dan saya dari gereja Reform Exodus Community yang biasa disingkat REC, REC, tapi bacanya bukan ke Inggris-Inggrisan. Biasanya kan kalau Reform Exodus Community kan kelihatannya kayak Inggris gitu kan ya. Bacanya aja Reform Exodus Community gitu. Tapi saya bacanya bukan REC tapi REC gitu aja. Kenapa? Karena banyak cabang kami di Surabaya. Ada satu di Batam. Nah, di Surabaya terkenal dengan lagu apa? Rek, ayo rek. Nah, agak maksa memang ya, agak maksa. Tapi supaya kita semua gampang mengingatnya. Jadi nama saya JTH dan gereja saya adalah REC. Saya punya pelayanan di luar gereja ada dua. Yang pertama adalah Grace Alone Ministry, yang saya singkat menjadi GRAMI, Grace Alone Ministry. Dan GRAMI memberikan seminar, kursus intensif sekaligus akademi, melatih orang secara khusus selama berminggu-minggu, lebih tepatnya 22 sesi. Jadi kami menyediakan seminar cuma 1-2 sesi, kemudian kursus intensif 2 hari, dan juga akademi itu kurang lebih 5 hari. Fokus pada 4 hal yang disingkat LEAP, lead, lompatan. L-nya itu leadership, kepemimpinan. Kemudian I-nya itu evangelism, penginjilan. E-nya, A-nya itu adalah apologetics. Dan P-nya adalah preaching, khotbah. Nah, yang saya perlu terangkan ini apologetika. Apa sih apologetics? Apologetik itu adalah bagaimana kita memberikan penjelasan yang rasional, yang benar, yang relevan terhadap apa yang kita imani. Jadi kita ini perlu tahu what we believe, lalu kita juga perlu tahu why we believe what we believe. Kita tahu apa yang kita percayai, kita tahu mengapa kita mempercayainya, dan satu langkah lagi, how to share what we believe. Bagaimana membagi apa yang kita percayai itu kepada orang lain, dan itu namanya apologetika. Saya sering berbincang-bincang dengan orang ateis, skeptik, agnostik, penganut agama lain yang tidak percaya pada keyakinan kita, yang menyerang atau mengalami kebingungan tentang kekristenan. Dan itu adalah pelayanan saya di apologetika. Namanya Apologetika Indonesia. Yang punya Instagram silahkan mengikuti, follow Instagram Apologetika Indonesia atau Grace Alone Ministry. Jadi sekali lagi ya, nama saya YTH, gereja saya REC, pelayanan saya GRAMI, dan GRAMI fokus pada lead, LEAP, dan di dalam apologetikanya ada API, Apologetika Indonesia. Dan pelayanan saya terakhir di luar gereja adalah STT Amadius yang kami dirikan 6 tahun yang lalu di Surabaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, growing terus sampai hari ini. Jadi kalau mau mengenal saya itu gampang. Hidup saya penuh dengan singkatan, benar ya? Namanya YTH, gerejanya REC, pelayanannya GRAMI. GRAMI fokus pada lead. Di dalam apologetika ada API, STT saya Amadius. Semuanya itu singkat, saudara.
Makanya tiap kali saya memperkenalkan di tempat yang baru, saya selalu minta tolong didoakan supaya hidup saya tidak singkat seperti pelayanan-pelayanan saya. Semuanya sudah penuh dengan singkatan. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali, saudara, yaitu pahami sebelum sesali. Pahami sebelum sesali. Coba kita ingat mengapa kita menyesal. Kita menyesal itu karena dua hal. Satu, kita tidak tahu, dan satu, kita tidak mampu. Mari coba kita ingat-ingat ya. Kita ini menyesal karena kita tidak tahu. Kita pikir bahwa menikah dengan orang seperti ini gak apa-apalah, orang itu tambah tua tambah dewasa. Naif kan? Siapa yang mendapati pasangannya semakin tua semakin gak bisa diomongin? Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Bener gak sih? Lalu kita ini karena naif, dulunya naif gitu kan ya. Terus kita berpikir, wah ini kalau dapat pasangan ini, wah ini dream comes true gitu kan. Kalau orang-orang ditanya, mau cari istri kayak apa? Oh, saya itu suka istri yang pinter cari duit. Wah, pikirannya nanti kalau nikah pasti bahagia. Ternyata setelah nikah malah bertengkar terus-menerus. Suaminya taruh uang dimanapun mesti ketemu sama istrinya. Taruh di dompet ya ketemu, di bawah bantal ketemu, taruh di mana-mana ketemu, karena istrinya pinter untuk cari duit. Naif, karena naif makanya kita akhirnya menyesal, bener ya. Cari istri itu katanya gini, cari istri itu yang rame, enak. Cari istri yang rame, ngomong terus enak. Nanti kita kalau nikah nggak perlu beli TV, beli tape radio, sudah rame. Setelah menjalani menyesalnya. Bener ya, menyesal. Saya juga dulu gitu. Saya itu cari istri yang kepemimpinannya itu kuat, yang mandiri, yang pinter, yang bisa segalanya gitu loh, saudara. Makanya saya pilih istri saya yang sekarang gitu. Saya sengaja nggak ajak dia karena saya mau membicarakan semua kebobrokannya dia di sini. Saya ketika mendapatkan dia, senangnya setengah mati. Kenapa? Karena dia bisa mengatur segala sesuatu, tuh bisa ngatur. Wah, saya bayangkan hidup saya pasti bahagia. Saya nggak perlu ngatur apapun, istri saya yang mengerjakan, saya bisa fokus pada pelayanan saya. Setelah nikah saya baru sadar, semua diatur, termasuk saya. Naif ya. Jadi kita menyesal karena tidak tahu. Tapi kita menyesal juga karena tidak mampu. Kadang-kadang kita tahu nih, kita tahu, wah hidup dengan orang seperti ini itu tidak mudah nih. Kalau ngomong itu pokoknya ngegas terus gitu loh, saudara. Makanya nggak pernah beli LPG baru di rumah, karena selalu ngegas terus gitu kan ya. Tapi berkata begini, nggak apa-apalah, aku nanti bisa ngubah dia kok. Pelan-pelan. Orang seperti ini kalau didekati dengan cara ini nanti bisa tenang kok orangnya gitu. Nah, setelah dijalani gagal terus, dicoba gagal, akhirnya menyesal. Jadi menyesal itu karena tidak tahu dan tidak mampu. Hari ini saya tidak bicara tentang yang kedua. Saya tidak bicara tentang tidak mampu, karena yang memampukan saudara bukan saya, yaitu Roh Kudus sendiri. Tapi saya fokus pada yang pertama, yaitu tidak tahu. Kita tidak paham. Kita ini naif, kita ini ignorant. Kita memikirkannya tuh keliru. Makanya hari ini kita perlu belajar bersama-sama. Pahami sebelum sesali. Apa yang perlu kita pahami? Yang perlu kita pahami macam-macam tentang pasangan kita, termasuk betapa berbedanya pasangan kita dengan kita, tapi termasuk betapa berharganya perbedaan itu. Kita seringkali menganggap perbedaan itu bukan sesuatu yang berharga. Benar atau betul? Kita menganggap itu adalah sumber persoalan. Tapi nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa perbedaan kita dengan pasangan sebetulnya Tuhan punya maksud di situ. Saya ingin memulai dulu dengan sebuah kalimat yang bagus sekali. Mengapa bagus? Karena saya sendiri yang buat. Kita seringkali baru menyadari sesuatu berharga setelah hal itu diambil dari hidup kita. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kita seringkali baru menyadari sesuatu berharga setelah hal itu diambil
dari hidup kita. Kita ini seringkali take it for granted gitulah. Yang kalau dalam bahasa Inggris yang artinya kurang lebih selamat dari kasih sayang Tuhan Yesus memberkati. Kita ini take it for granted, menganggap sesuatu itu biasa gitu loh saudara. Biasalah bangun tidur ada pasangan di sebelah kita. Biasa atau luar biasa? Biasa. Tapi nanti kalau sudah tidak ada, luar biasa. Luar biasa indahnya. Sudah nggak ada pasangan kita, luar biasa indahnya gitu. Enggak sih. Kita seringkali kalau ada menganggapnya biasa. Tapi tunggu nanti kalau kita sudah tidak punya, baru kita merasa betapa kita mengalami kehilangan. Beberapa minggu yang lalu saya pergi mengunjungi mentor saya yang lagi sakit di Amerika. Saya mengunjungi anak saya juga. Anak saya yang kedua di Taiwan, lagi kuliah bahasa, sudah selesai S1 dari Amerika, lanjut bahasa di Taiwan. Saya kunjungi dia, wah di Taiwan lagi hujan lagi, dinginnya luar biasa. Lalu saya ke Amerika, mengunjungi mentor saya dan anak saya nomor 1. Tapi saya tidak berani datang ke rumah anak saya nomor 1, karena negara bagian tempat dia tinggal, kota tempat dia tinggal, dinginnya luar biasa, sangat dingin luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk ke California, karena California itu tidak ada salju kecuali di gunung. Lalu saya minta anak saya dan menantu saya, benar saya sudah punya menantu, untuk datang mengunjungi saya di California, saudara. Dan saya melihat mereka tuh senang sekali di California. Kenapa? Karena hawanya bagi mereka itu perfect, saudara. Tidak ada salju, dinginnya bagi mereka itu tidak dingin, pas. Tapi jujur, bagi saya tetap kedinginan saudara. Tapi dari situ saya belajar satu hal. Ketika kita ada di Surabaya, kita ini seringkali ya Pak, panas. Ya kan, bener gak sih? Itu apa ada dikit, wah panas. Jalan di luar itu lari cepet-cepet gitu kan, yang panas banget. Menantu saya dan anak saya melihat matahari saudara, ada sinarnya. Mereka bilang, wow, this is so beautiful. Kita di sini nggak bisa terima. Saya percaya kalau kita liburan di Amerika ya, sebulan di sana, pas musim dingin, saya jamin semuanya kangen Surabaya. Bener nggak sih? Kita ini kadang-kala kena matahari tumpah ruah tiap hari, saudara. Kita merasa itu sesuatu yang mengganggu kita, tidak berharga. Tapi coba tanyakan orang yang tinggal di daerah yang dingin. Matahari itu sesuatu yang berharga. Begitu pula sebaliknya, saudara. Saya memimpin orang beberapa kali tur ke Israel, Mesir, Yordania, saudara. Saya disadarkan berkali-kali saya mimpin satu hal, bahwa kadangkala air yang kayak begini ini, saudara, bagi kita itu take it for granted, biasa. Maka saya kadangkala prihatin kalau orang baru minum sedikit terus gak dihabiskan, dibuang. Merasa apa? Karena gampang mendapatkannya. Tapi sudah saudara pergi ke daerah Timur Tengah deh, ikut tur Israel, Yordania, Mesir. Kadang hotel bintang 3, bintang 4 gak dapat air, benar gak sih? Baru bintang 5 baru dapat air, dan itu pun akhirnya cuma satu botol. Mau lagi, beli lagi, saudara. Jadi benar. Kita ini bersyukur kalau ada lagu tanah, air. Itu bersyukur. Ada tanah, ada air, kan begitu? Kalau sana gak bisa nyanyi itu. Lagunya tanah, pasir. Bukan tanah air. Lah kita ini Indonesia ini kan subur banget kan. Bayangkan ya, itu tongkat dilempar jadi tanaman loh. Lagunya siapa tuh? Ya, tongkat dan kayu jadi tanaman. Itu kalau satu tongkat satu kayu. Itu kalau 3 tongkat 3 kayu, bukan cuma jadi tanaman, jadi sayur asem, langsung tinggal dimakan, saudara. Luar biasa suburnya. Tapi kita take it for granted, bener nggak sih? Pernah berusaha nanam nggak di rumah? Orang lain kepengen nanam ya di Timur Tengah nggak bisa loh, saudara. Kita ini bisa nanam, bener nggak sih? Tapi kita merasa kayak itu biasa aja. Sampai suatu ketika kita ada di satu tempat yang tidak subur, yang sulit air, baru kita merindukan apa yang selama ini biasa bagi kita. Nah, saya percaya pasangan kita ada di sebelah kita, itu bukan hal yang biasa.
Jangan sampai kita baru merasakan keberhargaan pasangan kita ketika Tuhan mengambilnya dari hidup kita. Nah, sebelum nanti kita merasakan itu, kita belajar untuk memahami. Mengapa sih kita kadang-kadang menganggap pasangan kita ini sebagai masalah, sebagai gangguan bagi kita? Mengapa? Jawabannya sederhana sebetulnya, yaitu karena ini menurut banyak orang ya, karena kita dengan pasangan kita berbeda. Benar atau betul? Karena kita merasa berbeda, cara pikirnya beda, jenis kelaminnya tentu saja itu yang pertama harus berbeda gitu. Jangan sampai salah karena anak-anak muda sekarang ini salah. Padahal loh, syaratnya cuma sederhana, saudara. Satu iman, imannya sama, jenis kelaminnya beda. Sekarang jenis kelaminnya sama, imannya beda. Ya kan aneh memang manusia zaman sekarang ini kan gitu. Sederhana sekali aja nggak bisa paham, saudara. Nah, kita itu seringkali gitu, nganggap waduh beda ini, beda cara pandang, beda cara ngomong, beda pola asuh. Ini yang menyebabkan kita bermasalah. Tapi saya yakin itu salah. Yang membuat kita bermasalah itu bukan perbedaan. Yang membuat kita bermasalah adalah kita gagal menyikapi perbedaan. Bukan kita memiliki perbedaan, tapi kita gagal menyikapi perbedaan. Pernah mikir nggak seandainya kita dengan pasangan kita sama semuanya, benar-benar mutlak sama, nggak pernah beda? Saudara bayangkan itu. Kira-kira pernikahan kita bahagia nggak? Pasti enggak. Saudara mau tanya, makan di mana? Dijawab, kok pakai tanya? Kan selalu sama jawaban kita. Oh ya nggak usah tanya. Saudara itu bisa nggak ngomong 24 jam loh, saudara. Kenapa? Karena pikirannya sama terus kan ya. Yang dipikir sama terus gitu loh. Makanya persoalan utama itu bukan beda. Persoalan utama adalah gagal menyikapi perbedaan dengan benar. Karena itu hari ini mari kita belajar bersama-sama ya. Oke, mari kita mulai dengan pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Ini konsep yang penting. Dari konsep yang penting ini nanti kita akan belajar beberapa hal. Jadi mari kita mulai dengan konsep ini, bahwa kita diciptakan secara berbeda untuk tujuan yang sama. Tujuannya sama. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Supaya manusia apa? Berkuasa atas seluruh bumi. Tujuannya sama ini. Kita sebagai gambar Allah, laki-laki perempuan sama, gambar Allah yang mewakili Allah untuk mengurusi bumi ini, menjadikan bumi tempat yang lebih indah untuk didiami, merembeskan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi. Tujuannya sama nggak? Sama. Tapi ternyata tujuan yang sama itu dicapai melalui perbedaan-perbedaan besar. Adam dan Hawa diciptakan berbeda. Beda apa? Waktunya beda. Adam dulu diciptakan, baru Hawa. Bayangkan kalau Hawa dulu yang diciptakan, saudara. Hawa bisa stres, saudara. Sendirian tuh, gak ada yang diajak ngomong sama Hawa. Wanita kan selalu ngomongnya banyak. Menurut survei kan laki-laki 7.000, perempuan 21.000 sehari. Dan jatah ini kalau nggak dipakai sehari, hangus, nggak bisa dipakai besoknya. Dan itu masalahnya, saudara. Jadi bayangkan ya, suami, istri, 2 anak. Istri di rumah, suami kerja. 7.000 sudah dipakai sama suami di tempat kerja. Anak-anak sekolah dari pagi sampai siang, siang lanjut sampai sore les gitu kan ya. Waktu pulang, istri melihat 3 orang ini, langsung matematikanya jalan. Kamu dapat 7.000, kamu 7.000, kamu 7.000. Mengerti ya? Tahu kutukan laki-laki apa? Nah itu kutukannya, saudara. Karena perempuan itu memang banyak ngomong. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan itu menciptakan Adam dulu, baru Hawa. Tidak bersamaan. Bahannya sama nggak? Bahannya beda loh, saudara. Bahannya beda. Kalau Adam itu diciptakan dari tanah liat, bener ya? Kalau Hawa diciptakan dari apa? Nah, ini separuh bener. Bukan tulang saja, bukan, tapi dengan sayur asem. Bukan. Sungguhan salah, bukan cuma tulang, saudara. Karena pada waktu Adam berjumpa Hawa, Adam berkata begini, inilah dia,
tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan Isha, karena dia diambil dari laki-laki. Ish, keren ya. Perempuan itu bahasa Ibraninya Isha, diambil dari laki-laki. Ish. Sehingga kita tahu perempuan itu nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Kenapa? Bayangkan Isha tanpa ish, jadinya apa? Tolong pikirannya tetap fokus ya, yang kudus ya. Walaupun ini semua pasangan suami istri, dari tulang dan daging. Makanya saya yakin ya, Adam itu tidak kurus. Sebab kalau dia kurus, diambil tulangnya, diambil dagingnya, hawanya itu bisa jadi microwave, bukan microwave sekarang, tapi microwave kecil nanti hawanya. Maka saya yakin dia tidak gemuk sekali, juga tidak kurus sekali. Ya kurang lebih kayak saya gini lah, sempurna kurang lebihnya. Bahannya beda, bener nggak sih? Waktunya beda, fungsinya sama nggak? Beda juga. Adam sebagai kepala, Hawa sebagai penolong. Penolong bukan pembantu loh. Karena Allah itu di Alkitab seringkali disebut penolong umatnya. Kata Ibrani yang sama loh. Bangsa yang besar disebut penolong bagi bangsa yang kecil. Jadi selama ini kalau kita menganggap istri kita itu pembantu, salah besar. Oh salah. Yang jawab langsung perempuan, saudara ya. Terima kasih saya dibantu ya. Jarang-jarang saya khotbah dapat bantuan ya. Langsung disaut. Saya ini bingung khotbah atau lenong ini, saudara. Ada saut-sautannya ya. Lanjutkan ya, lanjutkan. Nah kita sering hari itu, bener gak sih? Menganggapnya kalau perempuan itu nggak penting loh, penting. Karena kita menjadi kepala yang baik kalau ada yang menolong kita. Jadi banyak orang ngomong gini loh, saudara. Laki-laki itu kepala, bener. Kepala penting nggak? Penting. Tapi kalau nggak ada leher, gelondong. Jadi saling membutuhkan laki-laki dan perempuan. Tapi beda nggak sih? Beda. Mengapa Tuhan tidak langsung menciptakan Adam dan Hawa? Waktunya sama, bahannya sama, fungsinya sama. Bisa nggak Tuhan menciptakan begitu? Bisa. Tapi Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Diciptakan beda. Karena Tuhan punya maksud dengan perbedaan itu. Dan mari kita melihat beberapa poin yang penting, saudara. Yang pertama, ini saya membuat kontras-kontras supaya kita paham. Yang pertama adalah complementing, not competing. Complementing itu artinya melengkapi, bukan competing, berkompetisi. Kita seringkali melihat perbedaan itu secara keliru, saudara. Perbedaan adalah kekayaan, bukan sumber pertikaian. Perbedaan itu kekayaan, bukan sumber pertikaian. Sungguh. Coba saudara bayangkan ya, kalau saudara itu nyanyi, karena tempatnya ini tentang kursus musik, cocok. Bayangkan seandainya kalau ada satu not saja, saudara bagaimana cara nyanyinya? Gak bisa. Saudara mau satu not aja nggak bisa. Itu ada orang diajari nyanyi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Dia nggak paham no. Dia cuma ngomong do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Semuanya sama do itu. Nggak bisa buat satu lagu. Nggak percaya. Coba saudara bikin lagu deh, pakai dua not. Lagu apa coba? Nggak bisa. Justru di dalam perbedaan itulah kita menemukan kekayaan, saudara. Tapi kita seringkali menjadikan perbedaan itu sebagai sumber persoalan. Kita bukan complementing, tetapi kita competing satu sama lain. Suami punya kelebihan di sini, istri punya kelebihan di sini. Masing-masing kelebihannya dipakai untuk menguasai satunya. Laki-laki punya kelebihan apa? Punya kelebihan fisiknya lebih kuat. Maka suami biasanya gini, kamu kalau nggak nurut ya, gitu. Ya, bener nggak sih? Saya pernah nangani orang bertengkar, saudara.
istrinya dipukul oleh suaminya. Terus saya tanya sama istri, saya tanya sama suaminya dulu, kenapa kamu pukul istrimu? Dia yang minta. Dia yang minta. Saya tanya istrinya, kamu minta dipukuli? Ya nggak mungkin lah, memang saya gila. Terus saya temukan, kenapa kamu ngomong istrimu minta dipukul? Aku sudah ngomong sama dia, diam, nggak usah jawab. Dia ngomong terus. Saya bilang, diam. Dia tetap ngomong terus. Lalu aku ngomong gini, kamu nggak diam, tak pukul kamu. Terus dia ngomong, coba pukul. Loh kan minta. Saya kepingin mukulin suami istri ini loh, sedang ngerti nggak sih? Gitu kok minta dipukul, ya enggak lah. Suami pakai kekuatannya, istri nggak bisa bales kan? Bisa. Saya mohon pamit ya, maaf ya pengurus ya, saya harus sudahi khotbah saya sekarang ya, gitu. Luar biasa. Tapi benar, saya pernah mendengar teman saya gitu, saudara. Jadi perempuannya itu, istrinya dia itu lebih gagah daripada dia. Orang luar pulau lagi, saudara, kan kuat-kuat kan orang luar pulau itu kan gitu. Nah ini yang suaminya itu orang Tionghoa, orangnya itu kayak lemah gitu. Saya nggak ngomong semua orang Tionghoa lemah ya, buktinya saya loh gagah berani kuat begitu. Tapi teman saya ini kayak hidup segar mati tak mau gitu. Saudara sudah lihat dia itu langsung tahu kadar oksigennya mesti rendah gitu. Kayak orangnya itu kayak aduh mati segan hidup tak mau, terus hidup menyusahkan orang gitulah. Terus dia cerita, dia bertengkar sama istrinya. Dan dia cerita, aku marah besar sama istriku, tak pukul dia. Setelah itu istrimu ngapain? Aku dipukul balik kalah. Biasanya kalau istri punya kekuatan yang lain, istri kekuatannya gini, ya sudah kamu pukulin aku nggak akan melayani kamu. Udah kalau sudah dia ngomong aku nggak akan melayani kamu gitu kan, udah langsung berlutut gitu. Karena berat banget ya bagi laki-laki ya kalau nggak dilayani, betul ya sih? Kita seringkali pakai kelebihan kita untuk menguasai orang lain. Padahal seharusnya perbedaan itu, kelebihan-kelebihan kita yang beda, seharusnya saling melengkapi satu sama lain, saudara. Saya dengan istri saya itu beda banget cara berpikirnya. Tapi saya kalau ditanya, siapa teman diskusi yang paling saya sukai? Istri saya yang paling saya sukai. Kenapa? Karena memang beda, saya suka. Jadi kalau saya punya ide tertentu, saya itu mendoakan dulu lama, terus saya bikin draft. Rencana-rencana saya itu saya draft awal. Orang pertama yang mendengarkan ide saya, istri saya. Kenapa? Saya berpikirnya makro, istri saya itu mikro. Saya melihat peluang, istri saya itu melihat tantangan, persoalan gitu. Jadi saya butuh istri saya. Makanya tiap kali saya sharing ke dia selalu gini, Pak kamu yakin tak Pak? Ada persoalan tuh, ada ini. Nah karena disebutkan istri saya baru tahu kalau ada persoalan itu. Lalu saya mulai mikirin, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini, sehingga pada akhirnya draft saya menjadi rencana yang lebih matang. Dan ketika saya sodorkan ke orang lain, jarang orang menolak. Kenapa? Karena sudah dilihat dari dua sisi. Yang satu makro, yang satu mikro. Saya orangnya sangat rasional, istri saya sangat emosional. Emosional itu bukan berarti mudah marah ya, bukan. Emosional itu maksudnya adalah berpikir lebih ke arah emosi. Istri saya padahal pintar, juara satu terus, tapi tipikal perempuan itu memang biasa berpikir dengan emosinya, lebih banyak dengan emosinya. Makanya kan kalau perempuan gini, ya bener sih, tapi loh ya kan. Udah tahu bener kan berarti ini toh. Bener, tapi kalau laki-laki, kalau bener ya bener. Nggak pakai tapi, bener kan sih? Bener ya bener, nggak pakai tapi. Kenapa? Karena bagi laki-laki, pokoknya asal bener, jalan terus. Prinsipnya laki-laki itu adalah perut maju, pantat mundur. Ngerti nggak sih? Terus maju, pantang mundur itu loh. Itu laki-laki nggak pernah mikir perasaannya orang. Tapi kalau perempuan selalu mikir perasaannya orang. Jadi saya bersyukur dikasih istri berbeda. Karena istri saya itu kekayaan bagi saya, bukan sumber perbedaan.
Apakah perbedaan kita dengan istri, dengan suami selama ini menjadi sumber kekayaan atau sumber pertikaian? Terima kasih. Tidak menjawab berarti sumber pertikaian. Yang kedua, saudara, yang kedua, bukan cuma complementing, not competing, tetapi yang kedua adalah understanding, not homogenizing. Understanding itu berarti memahami, not homogenizing. Homogenizing itu membuat sama, membuat homogen, homogenizing. Nah, kita ini seringkali pada waktu menikah kita salah paham dengan ini, saudara. Kesatuan itu bukan keseragaman. Menerima itu bukan membuat sama. Coba kita renungkan kalimat ini. Kesatuan itu bukan keseragaman. Menerima itu bukan berarti membuat sama. Berapa banyak pernikahan itu gagal, bermasalah karena kita ini menolak perbedaan yang Tuhan berikan. Suami istri itu memang dicetaknya Tuhan berbeda. Kita nggak mau. Kita mau buat sama. Padahal ibarat patsel sudah ada tempatnya. Kalau patselnya sama nggak bisa masuk, bener nggak sih? Yang mesti harus ada, yang sini ada lubangnya, yang sini mengisi lubangnya, yang sini ada segitiganya, yang satu mengisi segitiganya. Tuhan itu sudah membuat kita beda. Banyak orang kepengen pasangannya sama dengan dia, baru ngomong, saya ini bertengkar terus karena beda, Pak. Ngomong kosong, naif. Karena saya sering melihat orang yang sama, pasangan yang sama, tetap aja bermasalah kok, saudara. Mau saya kasih contoh nih. Orang-orang yang mau nikah, saya kasih konseling pranikah, ngomongnya gini, Pak, saya bersyukur Pak, Tuhan kita itu ajaib banget Pak. Saya ini dengan suami saya ini Pak, sama persis karakternya Pak. Saya ini keras, suami saya juga keras. Saya tidak sabaran, suami saya juga tidak sabaran Pak. Karena sama persis, kita ini bisa saling memahami satu sama lain. Garis bawah ya, sebelum menikah. Benar nggak sih? Setelah menikah, tanya, Pak, boleh cerai nggak? Kenapa? Saya sama pasangan saya ini sama, Pak. Sama-sama keras, Pak. Sama-sama tidak sabar, Pak. Jadi akhirnya bertengkar terus, Pak. Dulu ngomongnya itu melengkapi, sama, cocok, satu, berkat Tuhan. Bener atau enggak? Siapa di sini yang sifatnya sama dengan pasangannya dan tetap bertengkar terus? Ada. Coba sekarang saya ganti contohnya. Ada orang datang ke saya ngomong gini, Pak, Tuhan tuh ajaib banget Pak. Saya ini sama pasangan saya ini ya Pak ya, bedanya 180 derajat Pak, beda banget. Saya ini orangnya ya Pak ya, taktek kadang nggak mikir panjang Pak. Istri saya ini lemot Pak kalau mikir Pak. Jadi bahkan kalau dengarkan guruannya Pak Yakub aja dia tertawanya baru 2 hari kemudian gitu kan. Lemot banget cara mikirnya. Jadi Tuhan tuh ajaib Pak gitu kan, memberikan istri yang lemot. Saya orangnya tuh buru-buru terus gitu. Jadi kita ini saling melengkapi gitu loh Pak. Karena beda banget. Saya ini orangnya pinter Pak, suka mikir ini itu. Wah puji Tuhan, istri saya itu orang yang sederhana banget, nggak mau yang repot-repot Pak. Saya ini ngajak dia bicara tentang predestinasi Pak. Wah, topik teologis yang sangat berat sekali, predestinasi. Istri saya orangnya sederhana Pak, nggak usah bahas tentang nasi yang itu, enak, masih banyak nasi yang lain, nasi padang, nasi cutam, nasi macam-macam. Ngapain kita bicara predestinasi gitu kan? Wah saya cocok banget Pak sama pasangan seperti ini. Setelah nikah tetap mau cerai. Alasannya Pak, nggak tahan saya Pak. Saya tuh nggak bisa paham dengan istri saya Pak. Diomongin begini, tetap lemot Pak. Bahkan saya sudah coba Pak, saya injak kakinya, teriaknya baru minggu depan Pak. Istrinya sama, saya juga nggak tahan Pak punya suami kayak begini Pak. Saya baru mau ngomong satu kata, dia sudah ngomong satu buku Pak. Nggak tahan saya Pak punya suami kayak gini. Perhatikan ya, beda banget bermasalah, sama bermasalah. Jadi yang salah itu bukan perbedaan atau kesamaan. Yang salah itu konsep kita, bahwa kita ini dipanggil untuk memahami,
bukan untuk menyamakan. Karena kesatuan itu bukan keseragaman, saudara. Kesatuan keseragaman itu konsep server sebelah. Server sebelah semuanya sama, ininya sama, caranya ini sama, semuanya sama. Lah Tuhan itu mengajarkan kita kesatuan bukan begitu. Kesatuan itu di dalam perbedaan. Kita itu sadar, kita tidak untuk menyamakan, tapi untuk merengkuh perbedaan dan untuk menerimanya. Kadang-kadang kita putus asa karena kita ingin mengubah pasangan kita. Tapi saya ingat ada seorang yang bijaksana sekali, yang mengeluarkan doa yang sangat terkenal sekali, yaitu Friedrich Niebuhr. Dia mengajarkan begini. Kalau saya terjemahkan aja ya, dia ngomong begini. Tuhan beri aku ketabahan atau ketenangan, serenity, untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Beri aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Dan beri aku hikmat untuk membedakan keduanya. Mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Pernikahan itu sebuah perjalanan hikmat untuk melihat pasangan kita dan berani berkata begini, rasanya sampai mati juga pasanganku kayak begini. Ya sudah, aku belajar untuk menerima dan mengasihi dia apa adanya. Kita ini pada waktu masih muda berusaha terus, saudara, untuk mengubah pasangan kita menjadi sama seperti kita. Dan karena kita nggak mau nyerah, ngubah terus supaya sama dengan kita, begitu pula sebaliknya, maka kita bertengkar terus. Padahal Tuhan ingin supaya kita itu menerima perbedaan itu dan saling melengkapi satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Saya dengan istri saya itu beda banget dalam banyak hal. Ini contoh berikutnya. Istri saya itu dari keluarga yang baik-baik, saudara. Bahkan adik laki-lakinya dia pertama kali latihan sepeda motor. Perhatikan ya, latihan pertama kali sepeda motor oleh papahnya diajarin umur 17 tahun. Ya saya nama istri sudah masuk selokan kok, saudara. Pinjam mobilnya orang, saya itu sudah nabrak mobil polisi lah, naik motor kejar-kejaran dengan polisi. Saya itu kecelakaan berapa kali pakai tongkat, saudara. Nggak nunggu sampai usia 17, sebelum 17 saya sudah jatuh bangun dan sebagainya gitu kan. Keluarga saya dengan keluarga istri saya beda. Keluarga istri saya tuh baik-baik, papanya dia hamba Tuhan. Papa saya, waduh terkenal. Kalau saya sebutkan ya di sini cuma nggak sopan saya sebutkan. Papa saya dikenal sebagai seorang bajingan, nuwakal. Saya akrab dengan dunia kejahatan seperti itu. Jadi saya nggak pernah takut dengan apapun, saudara. Nggak pernah takut. Nikah dengan istri dari keluarga baik-baik, wah susah setengah mati. Saya jalan sama dia mau lewat satu gang, ada orang mabuk 5. Istri saya bilang gini, pindah yuk tempat lain yuk jalan. Lo ngapain? Aku takut sama orang mabuk. Lo justru karena mabuk gampang dikalahkan. Udahlah, aku sudah pengalaman, ngalahin orang mabuk tuh gampang. Tinggal pegang botolnya, dipercayain, udah kalah pasti mereka. Justru kalau mereka sadar, aku nggak bisa nangani 5 orang ini, ya kan. Kalau mabuk lebih gampang, mereka lebih berani, tapi lebih cupu gitu loh, lebih nggak mampu untuk berkelahi. Terus saya jelaskan macam-macam. Istri saya bilang, Pak, boleh nggak lewat jalan lain? Ya terpaksa saya lewat jalan lain. Ya percuma saya kasih penjelasan panjang lebar tadi, gak ada gunanya ya. Terus kalau saya misalnya ini tidur setelah istri saya, wah awal-awal ya, sekarang sudah enggak, istri saya sudah enggak. Dulu awal-awal nikah, kalau dia sudah tidur, saya masuk kamar, dia mesti bangun, saya sudah tahu pertanyaannya apa. Pintu sudah dikunci Pak? Sudah. Jendela sudah dikunci Pak? Sudah. Pintu samping sudah dikunci Pak? Sudah. Pintu belakang sudah. Saya sudah paham tuh. Saya pelajari, polanya selalu sama. Jadi begitu saya masuk kamar, istri saya ngomong gini, pintu langsung saya muter. Sudah. Daripada saya jawab satu-satu. Terus pernah istri saya itu ngomong gini sama saya, Pak, jendela yang di depan itu rasanya tadi sempat dibuka, aku tutup dari luar, jadi lupa untuk diceklek. Bisa minta tolong nggak kamu ceklek? Terus saya jelasin gini, kamu tahu nggak di perumahan ini ada berapa rumah sih? Ada lebih dari 200 rumah, dan rumah kita ini jauh dari yang paling bagus. Rumah kita itu di tengah-tengah ini loh bagusnya. Dan bayangkan, pencuri mau mencuri itu kan milih, ngerti nggak sih? Pasti milih, sama-sama resiko digebukin warga.
mesti milih rumah yang lebih bagus dari rumah kita. Terus saya jelasin, dan kalaupun tiba-tiba dia milih rumah kita, coba kamu pikirkan, maling itu masuk rumah, itu kan opsinya banyak sih. Bisa lewat genteng, bisa lewat pintu. Kalau pintu bisa depan, bisa samping, bisa belakang. Kalau jendela, ada 12 jendela di rumah kita. Dia nggak akan tahu kalau satu jendela kita itu belum dikunci gitu. Saya jelaskan pakai matematika, ilmu probabilitas macam-macam, saudara. Istri saya cuma lihat saya, please Pak, gitu toh. Kalah saya, saudara, ngunci lagi kan. Akhirnya saya tahu, ya memang istri saya bertumbuh dari keluarga seperti itu. Saya tidak akan bisa mengubah istri saya menjadi wanita pemberani seperti Catwoman, nggak bisa. Yang nyaman dengan semua resiko, nggak bisa. Ya sudah, saya belajar untuk menerima. Dan istri saya juga belajar untuk menerima saya apa adanya. Jadi untuk beberapa hal, saudara, saya itu perlu mendatangi istri saya, menggendong dia untuk dibawa ke tengah. Dalam beberapa hal, dia yang perlu menggendong saya, membawa saya ke tengah. Jadi kalau kita seringkali mendengar nasihat, yang penting cari jalan tengah, itu naif. Karena semua orang merasa sudah duluan di tengah. Yang setuju katakan benar, itu saya. Benar gak sih? Kita selalu ngomongnya apa? Aku kurang ngalah apa sih kok? Mei, aku ini kurang apa sebagai suami, Mei? Benar atau enggak? Merasa diri sudah di tengah kan? Selalu bertengkar. Kalau mencari jalan tengah, wasitnya siapa coba? Yang menunjukkan ini tengah. Itu bukan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab itu ada di Roma 15. Yang kuat menanggung yang lemah. Kadang untuk area tertentu istri kita lemah di situ. Ya kita sebagai suami harus jalan terus, jangan berhenti di tengah. Jalan terus dan menemukan istri kita dimanapun dia berada. Lalu gendong kita, gendong dia untuk ke tengah. Begitu pula istri begitu, melihat suaminya punya kelemahan dan ini sulit sekali berkembang. Udah gak usah ditungguin di tengah, jalan terus, ditemukan dimanapun, gendong, baru bawa di tengah. Itu baru Alkitabiah. Kenapa ambruk? Kenapa ambruk? Bebannya berat ya. Ada pasangan suami istri ngomong ke saya gini, istri saya ini Pak, salib saya Pak. Ini yang Mbak Tuhan. Dan saya kenal dua-duanya, suami istri ini saya kenal. Wah memang istrinya tuh luar biasa, saudara. Jadi dia ketemu saya ngomong gini, istri saya ini salib saya Pak, yang harus saya pikul tiap hari. Saya bilang, istri ini bukan salib, saya bilang. Ini bukit Golgota, lebih berat daripada salib. Kalau salib masih lumayan, ini bukit Golgota, gitu. Jadi kita belajar untuk apa saudara? Understanding, not homogenizing. Dan yang terakhir yang kita sukai karena terakhir, yaitu interdependent, not codependent. Saya terangkan kata ini. Interdependent itu berarti begini, kita ini saling membutuhkan, saling bergantung. Tapi kalau codependent itu artinya kita itu bergantung mutlak ke pasangan kita. Itu namanya codependent. Sehingga pada saat yang satu ini tidak ada, kita kehilangan pegangan. Itu codependent. Tapi kalau interdependent itu artinya saling menahan satu sama lain, saling memegang satu sama lain. Sehingga kalau satunya tidak ada, dia tetap berdiri, bisa pegang hidupnya sendiri. Berapa banyak di antara kita menjadikan pasangan kita itu bukan sebagai pemberian Allah, tapi pengganti Allah. Tidak melihat istri kita sebagai kasih karunia, tetapi sebagai berhala. Yang kalau pasangan kita tidak ada, kita merasa alam semesta kita itu runtuh. Kita merasa nggak punya tujuan. Kita merasa tidak punya harapan di dalam hidup ini. Dan itu namanya codependent. Berarti kita telah menjadikan pasangan kita sebagai berhala kita. Sumber sukacita kita, pasangan. Sumber keberhargaan kita,
pasangan. Sumber rasa aman kita, pasangan. Berarti pasanganmu telah menjadi berhalamu. Saya sayang sekali dengan istri saya. Istri saya sangat sayang dengan saya. Tapi berapa kali kami membicarakan what if, bagaimana nanti kalau salah satu meninggal lebih dulu. Gak apa-apa, saya bicarakan. Dan saya memberitahu, kalau aku tidak ada, dipanggil Tuhan lebih dulu, kamu jangan putus asa, jangan ngomong Tuhan tidak baik, dan sebagainya. Ada banyak hal yang kamu bisa syukuri. Begitu pula kalau kamu meninggalkan aku lebih dulu. Dan itu yang aku mau, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kehilangan pasangan sama-sama berat. Tapi mungkin lebih berat kalau kamu kehilangan aku daripada aku kehilangan kamu. Bukan karena saya kurang mengasihi istri saya, bukan. Karena saya orangnya lebih rasional daripada istri saya. Istri saya itu orangnya relasional banget gitu loh, saya. Sedangkan kalau saya ini orangnya itu lebih fungsional gitu. Jadi dalam hal kedekatan, inisiatif untuk membangun relasi, itu istri saya, bukan saya. Saya belajar untuk meniru istri saya yang baik ini, saudara. Tapi tetap bagaimanapun saya meniru, nggak bisa. Kenapa? Karena kelebihannya dia, kelebihan saya. Kelebihan saya juga bukan kelebihannya dia. Saya yakin kalau saya tidak punya istri lagi, istri saya dipanggil Tuhan, I will be okay. Karena saya masih punya Tuhan. Begitu pula sebaliknya, kalau saya dipanggil Tuhan lebih dulu, saya yakin istri saya juga okay. Kenapa? Karena istri saya juga punya Tuhan. Kita memang harus mengasihi istri kita, harus membutuhkan istri kita, suami kita, saudara. Pasangan kita harus menjadi orang yang paling penting di dalam hidup kita. Tapi bukan lebih penting daripada Tuhan. Memang kita merayakan ini kasih karunia Tuhan yang indah, tapi bukan berhala kita. Mari kita belajar untuk mensyukuri selama pasangan kita ada. Benar ya? Karena ada waktunya pasangan kita tidak ada. Ada waktunya kita nggak bisa gandengan lagi. Ada waktunya kita nggak bisa cium. Ada waktunya kita nggak bisa bersama loh, Sir. Ngobrol berdua. Ada waktunya kita nggak bisa melakukan itu. Makanya selama Tuhan kasih, cherish the moment. Rayakan momen-momen itu, saudara. Dan saya ingin tutup khotbah saya dengan mengingatkan kita, inkarnasi Kristus merupakan model yang sempurna bagi kita. Di Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Imam yang kita miliki adalah imam besar agung. Kenapa agung? Disebutkan ayat 14. Karena dia telah melintasi segala langit. Dia adalah anak Allah, Allah sendiri. Berarti agung. Tapi menariknya, satu ayat sesudahnya, ayat 15 dikatakan apa? Sebab imam besar, tidak pakai agung, yang kita miliki yaitu Yesus, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Dia merasakan kelemahan kita. Dia pernah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa yang dilakukan Kristus seharusnya yang kita lakukan kepada pasangan kita. Kristus itu menambahkan kesamaan, bukan meniadakan perbedaan. Kristus itu Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Makanya salah kalau orang tanya, Kristus Allah? Iya. Waktu dia di dunia, siapa yang jaga surga? Itu pertanyaan yang salah. Karena dia mengasumsikan waktu Allah menjadi manusia, Allah berhenti jadi Allah. Itu konyol. Allah itu tidak mengalami perubahan. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Tidak bisa berhenti sebagai Allah. Yang setuju katakan amin. Tapi kan dia menjadi manusia tuh. Berarti dia mempertahankan perbedaan naturnya. Bahwa dia Allah, kita bukan. Tapi pada saat yang sama, dia menambah kesamaan dengan kita, yaitu dia mengambil hakikat kita sebagai manusia, sehingga dia bisa turut merasakan, bukan mengabaikan perasaan. Allah itu tidak bisa takut. Tapi ketika Allah menjadi manusia, dia memiliki dua hakikat, dua natur. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Hakikat kemanusiaannya ini membuat dia bisa merasakan takut, sedih, gentar. Sehingga pada waktu kita mengalami semua perasaan itu,
Yesus bisa datang kepada kita dan berkata, I know how it feels. Aku tahu bagaimana perasaannya. Kenapa? Karena dia pernah merengkuh itu. Nah, kalau dia cuma Allah, dia tidak menambah hakikat manusia pada dirinya. Allah tidak bisa takut, benar kan? Allah tidak bisa sedih. Allah tidak bisa lapar. Allah tidak bisa haus. Allah tidak bisa berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berjaga-jagalah dengan aku. Gak mungkin. Karena Allah itu terlalu kuat untuk merasa lemah. Gak bisa. Tidak ada kelemahan di dalam diri Allah. Bahkan Paulus mengatakan yang paling lemah dalam diri Allah jauh lebih kuat daripada yang paling kuat dalam diri manusia. Artinya apa? Gak bisa dibandingkan. Kristus berinkarnasi. Pertanyaannya, apakah kita berinkarnasi? Mau turun memahami pasangan kita? Persoalan kita itu adalah kita ada di atas dan teriak-teriak supaya pasangan kita naik mengikuti kita. Bayangkan seandainya Kristus tidak datang dan mencari yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Seandainya ayatnya bukan berkata begini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bayangkan kalau ayatnya diganti, sebab anak manusia teriak dari surga dan memanggil orang berdosa pulang. Gak ada yang pulang. Mau gak tahu arah kok. Allah perlu datang. Allah berinkarnasi jadi manusia. Bukan cuma dia menjadi manusia loh, tapi dia menjadi hamba bagi kita. Lebih rendah berarti. Bukan cuma jadi hamba, tapi mati di kayu salib. Hamba itu rendah, tapi kayu salib itu untuk para penjahat, sampah masyarakat. Jadi Allah menjadi ciptaan itu rendah sekali. Menjadi hamba dari ciptaan lebih rendah lagi. Mati di kayu salib jauh lebih rendah. Tapi Kristus mau lakukan semuanya ini supaya dia bisa memahami kita, sehingga dia bisa berkata, I know how you feel. Kebanyakan suami istri bertengkar karena suami ini kurang paham perasaan istri, dan istri juga kurang bisa memahami pikiran suami. Saya kasih contoh ya supaya kita paham. Suami kadang-kala kalau salah ngomongnya gini, ya udah aku minta maaf. Setelah itu dia lihat wajahnya istrinya kok nggak bersuka cita gitu, kok tetap wajahnya bersengut, orang Surabaya bilang gitu kan. Terus suaminya marah kan ya, aku kan sudah minta maaf, kurang apa lagi? Mau kartu kredit, nih kartu kredit, aku baru nemu di jalan. Sudah salah, marah lagi, bener gak sih? Padahal istri itu kepengennya gini, bapak-bapak dengerin saya ya. Istri itu kepengennya bukan cuma kita ngomong sorry, tapi kita paham betapa dalamnya kesalahan kita. Jadi istri sering mintanya gini loh, aku sorry ya, karena perkataanku tadi merendahkan kamu, melukai kamu, membuat kamu merasa seperti ini. I'm so sorry. Istri-istri yang paham perkataan ini ngomong amin. Amin. Seringkali merasa suami kalau ngomong sorry itu percuma, bener gak sih? Ya. Karena suami ngomong sorry tapi nggak pernah paham betapa menyakitkannya tindakannya dia, bener gak? Sorry terus. Tapi sama juga istri juga gitu sama suami. Istri gini, sorry, terus dicium, sorry ya. Besok diulangi lagi nih, diulangi, sehingga suami ngomong gini, percuma kamu ngomong sorry ribuan kali kalau akar persoalannya nggak dicarikan solusi. Kita seringkali nggak bisa saling memahami satu sama lain. Suami gagal memahami perasaan istri, dan istri gagal memahami pemikiran suami. Suami itu rasional, perempuan itu, istri itu emosional. Istri itu melihat komunikasi sebagai relasi, suami melihat komunikasi sebagai fungsi. Kalau perlu baru ngomong, kalau ini nggak ada perlu tetap ngomong. Suami bilang, kamu tuh ngomong kok nggak penting sih. Istri bilang, semua yang aku ngomong penting. Kenapa? Ngomong itu membangun relasi. Membangun relasi penting nggak? Penting. Maka kita belajar untuk memahami sudut pandang, istilah orang sekarang itu POV, saudara, point of view gitu. Kita harus memahami POV masing-masing, karena itulah yang dilakukan oleh Kristus kepada kita.
Dan mari kita belajar memahami. Karena kalau kita gagal paham, kita nanti akan menyesal. Kita akan menyesal. Kita akan merasa bahwa apakah aku telah menikahi orang yang tepat. Dan saya mau kasih tahu saudara, Allah tidak pernah memberi kurang dari yang terbaik. Allah memberi kepada kita itu yang terbaik saudara. Jangan pernah minta ganti yang lain. Pasangan itu seperti sepatu, memang dibuatnya kanan kiri, mau kanan semua. Coba aja jalan, nggak bisa kiri semua, nggak bisa. Mau saudara kanan kiri, yang satu mereknya Nike, yang satu Adidas, mau? Bener kan? Bener kan? Makanya kita ini memang diajar Tuhan merengkuh perbedaan itu.